Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang gangguan dan juga teknologi pada sistem ekspresi. Oke, sebelum kita masuk materi pada hari ini, kita sedikit flashback dulu ke materi yang lalu. Kita kan sudah membahas tentang apa itu sistem ekspresi, apa itu fungsinya, terus organ-organnya itu apa aja, terus pengeluarannya itu dia apa, dan proses pengeluarannya seperti apa. Nah, sekarang sistem ekspresi itu apa? Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat sisa pada makhluk seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Ya, jadi sistem ekspresi itu adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme. Nah, fungsi dari sistem ekspresi itu sendiri apa ya? Jadi fungsi sistem ekspresi itu yang pertama untuk menurunkan kadar zat produk metabolisme atau metabolit dalam tubuh agar tidak menyebabkan penimbunan. Yang kedua, melindungi sel-sel tubuh dari zat-zat yang bersifat racun. Yang ketiga, untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Dan yang terakhir, membantu mempertahankan suhu tubuh. Organ-organnya itu apa saja? Ada 4 kan? Coba silakan disebutkan beserta dengan hasilnya, hasil ekskresinya. Yang pertama itu ada paru mengeluarkan, yang kedua ada kulit, terus yang ketiga ada hati yang mengeluarkan atau mengolah sisa-sisa racun, memilih-milih yang dapat digunakan kembali oleh tubuh atau yang tidak dapat digunakan kembali oleh tubuh. Terus ada ginjal yang dimana mengekspresikan sisa metabolisme yang menghasilkan seperti urin. Jadi ada 4 organ. Yang pertama itu kulit. Kulit itu menghasilkan keringat. Lalu paru-paru menghasilkan CO2 dan juga uap air. Lalu hati yaitu cairan empedu. Dan yang terakhir ginjal yaitu urin. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke materi hari ini, yaitu gangguan dan teknologi pada sistem ekspresi. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah gangguan pada paru-paru, hati, kulit, dan juga ginjal. Nah, teknologi yang akan kita bahas pada hari ini ada 4, yaitu hemodialisis, atau biasa kita sebutnya cuci darah, transplantasi ginjal, skin graft, dan juga ESWL. Oke, sebelum masuk ke gangguannya nih, dalam tubuh kita itu ada sistem pengeluaran. Nah, coba sebutkan apa saja sistem pengeluaran dalam tubuh kita. Tisti Ayu. Ada Tisti Ayu? Ada, Kak. Jadi, pertama itu ada sistem ekskresi. Sistem ekskresi itu untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang bersifat racun. Lalu yang kedua ada sistem defekasi, di mana sistem defekasi itu masih digunakan, zat itu masih digunakan untuk tubuh. Lalu untuk yang sekresi ini, kalau misalnya defekasi itu yang sisa-sisa pencernaan, kalau sekresi itu yang masih berguna bagi tubuh. Ada 3, sistem defekasi, sistem sekresi, dan sistem ekskresi. Benar apa yang dikatakan tadi oleh Tisti Ayu. Kalau sistem defekasi itu dia proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan. Jadi yang benar-benar sudah tidak dipakai lagi.
sudah tidak bisa diserap lagi oleh tubuh, dan itu berupa feses. Lalu sistem sekresi itu dia proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang masih berguna bagi tubuh. Contohnya itu enzim dan juga hormon. Misalnya pada pankreas. Pankreas dia menghasilkan enzim amilase kan. Nah, pengeluaran dari pankreas itu dia digunakan untuk memecah zat pati atau karbohidrat menjadi glukosa seperti itu. Berarti dia masih bisa digunakan gitu kan. Contoh lagi di hormon. Kemarin di ginjal ada faktor yang mempengaruhi jumlah urin. Salah satunya itu hormon ADH. Nah, hormon ADH ini dia dihasilkan oleh hipotalamus untuk meningkatkan permeabilitas sel terhadap air di dalam ginjal, sehingga mengeluarkan urinnya itu pekat dan juga sedikit untuk menghindari dehidrasi. Nah, kalau sistem ekskresi itu dia proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak berguna lagi. Contohnya itu seperti kemarin keringat, terus urin, karbon dioksida dan air, uap air, dan juga cairan empedu. Oke, sekarang kalian lihat gambar nih yang ada di layar kalian. Itu ada 4 bakteri. Coba kalian kelompokkan yang mana bakteri pneumonia, yang mana bakteri yang menyebabkan tuberkulosis, dan yang mana bakteri yang menyebabkan penyakit Legionnaires. Arya Pratama. Jadi yang pneumonia tuh Mycobacterium tuberculosis. Kalau Mycoplasma pneumonia itu masuknya ke pneumonia. Mycobacterium tuberculosis masuknya ke tuberkulosis. Streptococcus pneumonia masuknya ke pneumonia. Legionella pneumonia masuknya ke Legionnaires. Oke. Jadi yang menyebabkan pneumonia itu ada 2, yaitu Streptococcus pneumoniae dan Mycoplasma pneumoniae. Tapi yang sering itu terjadi adanya infeksi bakteri Streptococcus. Nah, pneumonia ini adalah penyakit menular di mana kantung udara atau alveolus itu terlalu banyak cairan disebabkan oleh tadi ya bakteri Streptococcus dan juga Mycoplasma. Gejalanya itu ada batuk berdarah, sesak nafas, nyeri dada, dan sampai dengan demam tinggi. Nah, tuberkulosis juga sama dengan pneumonia. Dia juga termasuk penyakit menular yang ditularkan melalui semburan ketika batuk gitu, jadi melalui cairan. Biasanya tuberkulosis ini dia tidak memiliki gejala, tapi kalau ada gejalanya itu seperti pneumonia dia. Nah, lain halnya dengan penyakit Legionnaires ini. Dia juga sama dari infeksi akibat bakteri, yaitu bakteri Legionella pneumophila. Gejalanya itu batuk, nafas menjadi pendek, sakit kepala, demam, diare, dan juga nyeri otot. Selanjutnya, penyakit pada ginjal. Yang pertama, gagal ginjal. Gagal ginjal ini adanya kerusakan pada ginjal sehingga ginjal tidak dapat menyaring darah. Berarti gagal ginjal ini dia letak kerusakannya itu di mana ya? Kan ginjal itu ada pelvis, ada nefron, ada medula, ada lubang hele dalam nefron gitu kan. Kerusakannya itu adanya di mana? Ketika si ginjal itu nggak dapat menyaring darah. Glomerulus, Kak. Glomerulus. Ya. Ya, glomerulus. Nah, di glomerulus itu dia nggak bisa nyaring darah, makanya darahnya lolos gitu saja. Nah, yang kedua, batu ginjal. Batu ginjal ini terjadi karena adanya endapan keras dari mineral dan juga garam pada urin, sehingga mengakibatkan penderitanya itu mengalami sakit saat akan mengeluarkan urin. Bisa dilihat di gambar, itu ada endapan seperti batu gitu ya. Ketika dia melewati saluran ureter,
itu sakitnya luar biasa gitu. Karena ya ada batu lewatin saluran gitu, yang salurannya itu juga kecil gitu. Selanjutnya nefritis. Nah, nefritis ini peradangan pada ginjal yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Gejalanya itu dia kemunculan dari dalam urin yang berbusa, sering buang air kecil terutama pada malam hari, dan juga adanya kandungan protein pada urin. Lalu yang terakhir, albuminuria. Nah, albuminuria ini dia urinnya mengandung albumin atau protein dalam jumlah yang banyak, disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah kecil pada ginjal sehingga tidak dapat menyaring darah dengan baik. Nah, albuminuria ini dia letak kerusakannya di mana? Glomerulus. Ya, di glomerulus ya, sama seperti tadi gagal ginjal. Sama kayak gagal ginjal. Ya. Oke, sampai sini sebelum masuk ke teknologi, ada yang ingin ditanyakan? Saya Kak, mau tanya Kak. Saya Bayu Satria Putra, absen 10. Saya mau bertanya tentang penyakit kuning dari hati gitu. Jadi sebenarnya itu penyakit kuning itu kan penumpukan zat bilirubin ya di dalam aliran darah dalam hati. Nah, itu emang faktor keturunan doang atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan penyakit kuning tersebut gitu Kak? Sebenarnya penyakit kuning itu bukan bawaan genetik ya. Penyakit kuning itu dia bukan benar-benar penyakit gitu. Jadi adanya penyakit kuning, adanya seorang matanya kuning, terus kulitnya berubah jadi kuning, itu karena adanya penyakit lain seperti thalassemia dan juga anemia sel sabit tadi. Makanya dia jadi ada penyakit kuning. Jadi penyakit kuning itu kayak tanda gitu, tanda buat penyakit thalassemia, terus tadi sel darah sabit gitu. Terus apakah bisa disembuhkan itu penyakit kuning Kak? Kalau pada bayi yang saya tahu itu bisa disembuhkan gitu. Dia bisa sembuh dengan sendirinya gitu. Jadi kalau misalnya pada bayi itu kan dia biasanya terjadi ketika pada saat baru lahir gitu. Jadi dia mengalami kuning, tapi berangsur-angsur waktu gitu. Selama ditangani dengan baik, penyakit kuningnya itu akan hilang gitu. Gimana? Mengerti Bu. Siap. Oke. Tadi siapa lagi yang mau bertanya? Saya Kak. Siapa? Azaria. Nama saya Azaria Teforus, absen 9. Jadi saya ingin bertanya tentang ginjal. Jadi tuh tadi saya lihat ada gambar tentang perbandingan untuk ginjal normal, kondisi gagal ginjal sama gagal ginjal kronis. Nah, saya mau nanya, misalnya kondisi gagal ginjalnya ini kayak penderitanya itu nggak tahu kalau dia punya gagal ginjal, Bu. Terus kira-kira umumnya itu durasi dari posisi ginjal yang gagal ginjal itu sampai ke gagal ginjal kronis itu umumnya berapa lama? Sebenarnya waktu yang dibutuhkan dari ginjal normal ke gagal ginjal kronis. Kalau untuk gagal ginjal kronis itu tergantung dari penanganan awal dari gagal ginjalnya gitu. Misalnya nih udah tahu gagal ginjal, tapi dia tidak melakukan upaya-upaya untuk merawat ginjalnya itu gitu. Kan merawat ginjal atau untuk mengobati gagal ginjal itu kan ada dua ya, ada cuci darah atau hemodialisis sama ada transplantasi atau congkok ginjal gitu. Kalau dia tidak melakukan upaya-upaya itu, maka tidak berlangsung lama itu akan mengakibatkan gagal ginjal kronis. Jadi tergantung pada penanganannya sendiri untuk waktu atau durasinya itu menjadi gagal ginjal kronis. Begitu Azaria. Oh, oke, baik. Bisa dimengerti. Terima kasih, Kak. Oke. Kita lanjut ke teknologi. Yang pertama itu hemodialisis. Hemodialisis ini berasal dari kata hemo dengan dialisis. Hemo sendiri adalah darah, dialisis adalah penyaringan. Jadi hemodialisis itu adalah penyaringan darah atau yang sering kita kenal dengan cuci darah. Jadi pada hemodialisis ini dia untuk menderita penyakit gagal ginjal di mana proses penyaringan darahnya itu terletak di luar tubuh. Nah, alat penyaringannya itu bernama dialiser yang berisi membran permeabel dan juga cairan dialisat.
Lalu pada mesin ini, pada mesin cuci darah ini, dia terdapat heparin. Heparin itu adalah cairan agar darah itu tidak membeku. Lalu selanjutnya transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal ini terapi penggantian ginjal pada pasien yang berasal dari orang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Nah, letak dari ginjal yang akan dicangkokkan itu dekat dengan kantung kemih dan terletak juga di tulang panggul. Nah, ginjal yang sudah rusak itu dia akan tetap pada tempatnya karena untuk mengatasi ketika ginjal yang dicangkok itu tidak cocok atau tubuh tidak menerima ginjal baru, maka ginjal yang rusak itu masih bisa diatasi gitu dengan hemodialisis tadi. Ini juga untuk penyakit gagal ginjal. Yang terakhir ESWL atau extracorporeal shock wave lithotripsy. Jadi ESWL ini dia penghancuran batu saluran kemih dengan gelombang kejut atau shockwave yang ditransmisikan dari luar tubuh. Jadi ini untuk penderita batu ginjal tadi nih. Alat ini berisikan gelombang ultrasonik di mana nanti gelombang itu akan membuat endapan-endapan mineral dan garam tadi menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga dia dapat keluar menuju ke saluran kemih bersama dengan urin. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya mau saya ingin bertanya, Kak. Coba satu-satu. Coba siapa dulu? Saya mau nanya, Bu. Untuk transplantasi darah, apakah ada syarat-syarat untuk seseorang? Transfusi darah apa transplantasi darah? Transplantasi darah. Mungkin ya. Transplantasi ginjal. Iya, ginjal. Transplantasi ginjal. Syaratnya. Saya mau lempar dulu deh ke yang lain. Gimana? Saya mau bantu jawab. Syaratnya enggak transplantasi ginjal. Oke, Erwan, ayo. Silakan. Saya boleh, Bu. Mau bantu jawab. Yang mau jawab? Bayu, silakan. Ya, saya mau. Syarat-syaratnya seperti golongan darahnya sama dan disarankan harus keluarga kandung karena banyak faktor lain di dalam tubuh yang mungkin transplantasi dari si pendonor dan yang didonor itu nggak nyambung. Jadi disarankan harus yang keluarga kandung. Oke. Saya mau menambahkan dari website Halo Dokter. Yang pertama itu cek golongan darah yang tadi dikatakan Erwan bahwa darah itu harus cocok antara penerima dan pemberi transplantasi. Ya. Lalu cek jaringan. Cek jaringan itu kalau misalnya jaringan dilakukan pemeriksaan human leukosit antigen atau HLA, yaitu dengan membandingkan gen pendonor dengan resepien. Kalau cocok, maka potensi penolakan terhadap organ donor akan menurun. Lalu yang terakhir, tes kecocokan darah. Jadi, kedua darah pendonor dan resepien akan dicampurkan di laboratorium untuk memeriksa adanya reaksi antara darah resepien dengan pendonor. Nah, kalau misalnya hasilnya cocok, itu penolakan organ akan menurun. Menolak, ya. Oke, karena waktunya sudah tinggal 20 menit lagi ya. Saya mau kasih kuis aja ya. Nanti saya kirim linknya. Soalnya gampang, 20 soal di Quizizz. Oke. Jadi kalian sekarang bisa out dulu mungkin. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Materi sistem ekspresi sudah selesai. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan ke saya. Atau kalian juga bisa baca-baca di internet. Ada jurnal, ada artikel, kalian bisa lihat-lihat di situ. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampai ketemu nanti setelah PHB ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu.